itu sebaiknya memang didamaikan semaksimal mungkin. Karena ada peraturan pasal-pasal. Salah satunya pasal tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Sisi kemanusiaan dan juga hukum kita pasti berbeda. Pertama saya ingin menyampaikan keprihatinan ya, sebenarnya kasus-kasus seperti pencemaran nama baik misalnya itu sebaiknya memang didamaikan semaksimal mungkin. Karena ada SKB 3 Menteri juga ya, bahwa kasus ini adalah kasus delik aduan yang mana bisa dicarikan solusi. Tapi saya kaget melihat saudari Nikita Mirzani yang taat hukum mendatangi kantor Kajari, tapi ternyata ketika pelimpahan berkas dari kepolisian ke kejaksaan ternyata sampai itu ditahan. Nah, ini membuat kami prihatin, terlepas siapapun manusianya, siapapun perempuannya itu, kalau memang masalah nama baik, pencemaran nama baik, maka sebaiknya adalah yaitu didamaikan semaksimal mungkin. Kalaupun tidak ada perdamaian, maka jangan sampai itu dilakukan penahanan. Apalagi nanti kalau misalnya dikupas, apakah ini layak saudari Nikita Mirzani ini ditahan atau tidak. Mungkin kalau berbicara masalah hukumnya nanti ada senior kami, guru kami, beliau Profesor Henry, jadi biar nggak simpang siur ya. Pada prinsipnya kita berbicara di sini adalah dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat. Kalau semua pencemaran nama baik itu masuk penjara, bisa penuh itu penjara. Kan itu, makanya ada SKB 3 Menteri, kejaksaan, kepolisian, itu tujuannya adalah untuk mengurangi, untuk meminimalisir bagaimana orang tidak begitu banyak masuk penjara urusan masalah yang kecil ini. Apalagi kan di tahun 2000 berapa itu kan sudah ada perubahan, makanya keluar SKB 3 Menteri itu. Mungkin Profesor boleh dikasih penjelasannya ke masalah SKB tadi itu. Prof juga ya yang merumuskan juga SKB antara Jaksa Agung, Kapolri, dan Menkominfo itu amanah Presiden. Karena apa? Karena di lapangan Presiden melihat yang namanya pasal-pasal Undang-Undang ITE, salah satunya pasal 27 ayat 3 yang dipakai untuk persoalan pencemaran nama baik dan penghinaan, itu seringkali ya seperti ini diterapkan secara berbeda-beda dan agak karet malahan. Makanya lalu Presiden memerintahkan Menko Polhukam waktu itu untuk mengkaji Undang-Undang ITE. Salah satunya keputusannya adalah membuat pedoman peraturan pasal-pasal. Salah satunya pasal tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Yaitu apa? Satu, harus mengacu pada pemahaman norma sebagaimana yang sudah ada di dalam norma-norma di Undang-Undang ITE sejak tahun 2016. Karena kan ada perubahan tahun 2016. Dari 6 tahun sanksinya menjadi 4 tahun. Kenapa diturunkan oleh pemerintah, oleh negara, oleh DPR? Supaya nggak ada penahanan. Jadi revisi Undang-Undang ITE dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 jadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Salah satu, bahkan itu paling utama, itu menurunkan sanksi penghinaan dan pencemaran baik dari 6 jadi 4. Tujuannya apa? Supaya nggak ada supaya tidak ada penahanan. Karena penahanan itu seringkali dipakai untuk permainan hukum, di praktek di lapangan itu. Orang belum diadili ditahan. Ini kan belum ketahuan benar salahnya, tapi udah ditahan. Masyarakat kan taunya ditahan itu hampir sama dengan di penjara, walaupun itu berbeda ya. Kedua, kalau namanya ditahan itu coba Anda bayangkan, Anda ditahan misalnya 1 bulan, 20 hari misalnya. Itu kan seperti sama saja dengan dipidana sudah. Oleh karenanya hanya pasal-pasal tertentu yang tetap tinggi dan bisa untuk nahan. Tapi penghinaan dan pencemaran nama baik tidak bisa dipakai untuk nahan.
Itu udah dikurangi. Kedua, ada surat edaran Kapolri bahwa persoalan penghinaan dan pencemaran baik itu harus diselesaikan dengan restoratif justice, surat edaran Kapolri. Kemudian juga surat keputusan dari Jaksa Agung juga sama. Lalu dibuat tadi SKB 3 menteri, yaitu SKB antara Jaksa Agung, Kapolri, dan Menkominfo. Tujuannya apa? Memberi pemahaman pada pasal-pasal supaya tidak mudah digunakan untuk jerat orang. Ini undang-undang ITE ini kan Anda tahu, yang namanya penggunaan internet itu kan 270 juta. Lah kalau setiap dikit-dikit merasa dihina lalu orang ditahan, seperti Gus Rofi tadi penuh itu tahanan-tahanan itu. Oleh karena itu, ini yang terlanjur nahan harus dikoreksi. Harus dikoreksi itu. Itu salah memahami undang-undang. Yang kedua, mencoba melakukan rekayasa dengan memasukkan pasal 36. Saya yakin pasti dari pasal 36 dimasukkan itu. Karena pasal 36 itu dikatakan kalau ada kerugian material maka bisa sanksi hukumnya sampai 12 tahun. Sekarang kalau ngomong bahwa ada kerugian material, tidak boleh kerugian material itu hanya laporan dari pelapor. Tapi tidak boleh juga hanya dari penegak hukum, harus dari ahli finance. Bahwa itu betul-betul gara-gara ada pencemaran nama baik atau penghinaan lalu muncul yang namanya kerugian material. Contohnya apa, Prof? Itu harus diaudit. Kok bisa sampai rugi itu? Karena sebenarnya pasal 27 ayat 3 itu tidak bisa dikaitkan dengan pasal 36. Pasal 36 itu untuk pasal 30 sampai 35. Misalnya, kalau ada kayak Biorka kemarin misalnya begitu, nyerang, ngehack suatu kantor penyelenggara sistem elektronik. Lalu sistem elektroniknya lalu nggak bisa berjalan kan, lalu merugikan kantor itu sampai beberapa miliar misalnya begitu. Merugikan karena nggak bisa lagi menjalankan kerjaannya misalnya. Misalnya kalau yang dihack itu Gojek, terus Gojeknya kacau kan ada kerugian. Nah itu pakai 36. Jadi bukan pencemaran nama baik pakai 36. Ini penerapan yang salah dari penegak hukum. Dan saya sebagai ketua panja undang-undang ITE, tadi saya kontak sama ketua panja undang-undang ITE dari DPR, Pak TB Hasanuddin. Kami kompak kita bicara. Ini interpretasi yang salah. Ini bukan masalah Nikita Mirzani. Sekali lagi, ini bukan masalah Nikita Mirzani, tapi ini untuk semuanya. Kalau penghinaan dan pencemaran nama baik nggak bisa ditahan, tapi selesaikan dulu di pengadilan. Ya, selesaikan dulu di pengadilan. Kalau memang orangnya bersalah, baru itu putusan pengadilan. Betul. Itu mau tanya, Prof. Prof, gimana menurut? Nggak perlu revisi, pengertiannya sudah jelas kok. Tapi kalau yang pasal 36 selalu dipakai, diulang-ulang pakai untuk alasan ini pasal 36-nya itu yang harusnya dipahamkan oleh para para penegak hukum. Itu sebenarnya tidak cocok, tidak bisa dipakai untuk pasal 27 ayat 3. Karena kalau dia dimasukkan ke pasal 27 ayat 3 sama aja dengan revisi selama tahun 2016 nggak ada gunanya. Berarti para penegak hukum itu mengabaikan revisi tahun 2016. Revisi yang dibuat oleh pemerintah, presiden, dan DPR diabaikan hanya untuk nahan. maksud saya Itu yang harus ditegaskan. Berarti ini Nikita Mirzani harus dibebaskan ya Pak? Harus dibebaskan. Ini bukan untuk Nikita Mirzani, siapapun kalau ada orang dikenakan pasal 27 ayat 3, juntonya pasal 45, gitu kan, tidak bisa ditahan. Ya, selesaikan dulu sampai inkrah di pengadilan, baru dia keputusan pengadilan yang menentukan, bukan kejaksaan, bukan kepolisian. Karena itu sebenarnya yang dulu dibuat oleh presiden, oleh DPR dengan menurunkan sanksi pasal 27 ayat 3 dengan sanksi pidananya di pasal 45 itu diturunkan dari 6 ke 4 itu supaya nggak ada penahanan. Loh kok ini malah ada penahanan lagi? Itu berarti mereka mengabaikan revisi undang-undang.